Kita pengamatan hari pertama pasang GTI 100 watt Thermo-Heat Genius Inverter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang saya balik lagi ke markas di Pondok Gede. Saat ini lagi ngamatin, lagi uji coba masang grid tire inverter mereknya Shower Thermo-Heat GTI D1000B yang kemarin di Bandung kita pretelin ya. Pasang dua on grid, satu pakai yang GTI 600 watt dengan sistem inputnya di 10 sampai 28 volt alias panelnya harus di paralel 12 volt. Jadi yang ini 400 watt peak secara paralel, 200 kemudian di paralel lagi keluar ke bawah menjadi 400 watt peak. Kemudian yang satunya ini, nah ini yang masuk ke GTI yang baru kita unboxing, tapi belinya udah lama nih. Belinya dari April baru dipasang sekarang ya. Ini GTI Shower 1000 watt. Jadi rencananya yang merah akan kita taruh di Planet Bekasi ini, yang biru nanti kita bawa ke Bandung buat dipasang di rumah emak saya. Nah, setelah saya flashback ternyata saya main belajar PLTS ini udah menginjak tahun kedua ya. Sejak awal dulu mulai belajar PLTS karena zamannya Jawa Bali blackout, kemudian anak juga ada yang lulus kuliahnya ngambil elektro sehingga memaksa saya buat belajar panel surya. Cuma ternyata bapaknya aja nih yang belajar, anaknya kagak ya. Nah, dari perjalanan 2 tahun ini kayaknya saya ada yang mau saya sharing ya tentang bahasan mengenai on grid gitu ya. Mungkin ada yang bertanya mendingan bikin off grid atau on grid. Nah, kayak gitu ya. Karena buat sebagian orang lebih simple on grid, lebih enak, nggak banyak makan budget gitu ya, karena nggak perlu beli aki, nggak perlu beli controller gitu, nggak beli yang lain nih. Jadi secara investasi memang perbandingan off grid dan on grid ini ya lumayan juga ya. Nah, nanti kita bahas mana kira-kira yang lebih enak gitu, karena seperti biasa PLTS itu prinsipnya seperti pakai celana dalam. Cocok di kita belum tentu cocok orang lain mau pakai gitu. Jadi nggak bisa dibandingkan Apple to PLTS itu sangat spesifik tergantung dari karakteristik pemakaian listrik di rumah kita. Jadi mau nggak mau memang kita harus banyak menggali pengalaman dari para senior, dari teman-teman entah itu di medsos, grup Facebook, di YouTube dan lain sebagainya ya, agar menemukan komposisi PLTS mana yang paling cocok dengan pola pemakaian di rumah kita. Nah, kenapa saya punya off grid dan on grid? Nah, itu kan kenapa kayaknya kok palu gada banget, ada live PO4, ada segala macam ya, karena nanti kena di misi dan visi ber-PLTS ya. Visi dan misi kita beda, maka investasi yang dikeluarkan bakal beda gitu. Karena saya mengusung temanya adalah kemandirian energi, kemandirian pangan, kemandirian air, food, water, dan energi, sehingga investasinya agak jor-joran gitu ya. Karena dalam jangka panjangnya saya pingin PLTS ini bisa diaplikasikan buat kemandirian pangan dengan belajar berkebun gitu, buat nyiram-nyiram kayak, atau buat bikin hidroponik, buat
nanam rumput buat ternak kambing. Nah, kan seru tuh ya. Kita punya miara kambing, terus nggak usah nyabit rumputnya, nggak usah jauh-jauh. Kenapa? Karena kita punya kebun hidroponik yang disupport oleh sistem PLTS. Nah, itu menarik. Asal ada duit. Perbedaan antara off-grid dan on-grid jelas. Kalau off-grid itu secara investasi kita perlu beli controller kayak ePaver yang di atas itu, MPPT, kemudian perlu beli baterai atau akinya ya. Yang ketiganya ada inverter lagi. Nah, kalau ini kita hitung MPPT misalkan 1 juta, aki 2 sejuta, udah 2 juta, udah 3 nih ya. Inverter 1 juta 4. Itu udah harus kena 4 juta sendiri dibanding dengan pakai si on-grid. Kalau on-grid kita cuma beli ginian doang nih. Ini dulu saya beli 1,5 ya, 1,5 dengan kapasitas 600 watt. Tapi kalau yang kemarin terakhir saya beli ini sekitar 1,9 atau 2 juta untuk kapasitas 1000 watt. Nah, di sini kita menang nih kalau main on-grid ya, investasinya lebih rendah. Tidak perlu pakai MPPT, tidak perlu pakai aki, dan kalau dari pemanfaatan misalkan loadnya tinggi di atas 400, di atas 500 watt, nah nanti kena lagi di inverter yang 1 jutaan itu paling ya nggak awet kalau bebannya main yang tinggi. Di budget dan tagihan PLN. Kalau kita budgetnya sultan ya nggak ada masalah ya. Mau beli dua-duanya on-grid atau off-grid aman-aman aja. Tapi kalau kita terbatas, kita harus benar-benar kalkulasi mana yang paling cocok nih. Dan tentu saja harus disesuaikan dengan target kita ber-PLTS. Apa tujuannya? Kalau kita tujuannya menurunkan tagihan PLN, maka on-grid lah yang paling tepat. Karena dengan on-grid, sebagian beban yang biasa dibebankan PLN akan di take over oleh on-grid. Tapi kalau nanti ke sini, misi dan visinya ber-PLTS adalah misalkan kayak saya misalkan anak-anak saya ngambil elektro semua gitu. Maka saya memaksakan diri untuk punya off-grid dan on-grid. Kenapa? Karena menjadi sarana pembelajaran. Atau yang tadi itu, kita punya visi atau misi, misinya nanti setelah kita bisa menciptakan listrik itu gratis, nah kita mau bikin usaha apa? Misalkan bikin kios jus, kios apa. Mau nggak mau kita jadi harus menguasai off-grid gitu ya. Nah itu harus disesuaikan dengan tujuan jangka panjangnya lah gitu ya. Kalau buat saya ya mau nggak mau harus belajar semuanya karena ada batasan waktu terkait dengan work from home. Mumpung di rumah saya harus belajar banyak gitu. Nah, karena nanti kalau udah normal harus masuk kantor lagi, kayaknya nggak bisa kayak gini, nggak bisa melototin tiap hari lagi. Risiko bikin PLTS buat pemula yang kayak saya, awam listrik, awam elektrik, mana yang paling aman gitu ya.
Nah, kalau udah yang poin 3, ini jelas on grid menang. Karena kalau off grid ini agak apa ya? Agak, namanya PLTS itu kan suatu sistem ya, sistem pembangkit listrik tenaga surya. Namanya sistem dari A sampai Z, berarti harus kita kuasai semuanya gitu. Kita harus menguasai dari panel, masangnya kayak gimana, masang di atap harus jarak berapa, MC4-nya nyambungnya gimana, masang MCB gimana gitu ya, gimana wattmeter biar nggak rusak kena rangkaian panel misalkan, itu juga harus kita pelajari ya. Jadi kalau buat pemula memang off grid lebih banyak hal yang harus dikebut untuk belajar. Tapi kalau on grid ya udah tinggal pasang aman, langsung kesedot gitu ya. Produksinya langsung kesedot ke PLN, nggak ada isu akinya over voltage atau apa, kecuali kalau meteran rumahnya udah pakai token ada, atau meteran jadul yang nanti kalau muter ke kiri ternyata malah angkanya nambah. Nah, itu harus pakai limiter, katanya begitu. Jadi kalau dari sisi resiko buat pemula mungkin on grid lebih aman gitu ya, dibanding kalau kita main ke off grid. Tapi bukan berarti kita nggak bisa dua-duanya. Kita tetap bisa main off grid dan on grid dengan kapasitas yang sederhana dulu. Temen yang sangat tertarik untuk bikin PLTS tapi takut karena awam, ya udahlah nyontoh saya aja. Saya juga dulu awam, nggak ngerti kabel minus itu kemana, plus itu kemana, mau nyambungin aki takut ada percikan gitu ya. Baru sekarang aja nih rada berani gitu. Kalau dulu mah ngeri itu, ada keluar aki, ada suara suara dari plus minnya ketemu. Dulu mah rada-rada ngeper. Sekarang udah lumayan lah. 2 tahun berarti saya masih kurang 3 tahun ya. Karena untuk mengejar 10.000 jam skill gitu ya, orang disebut ahli kalau bisa mendapatkan atau menekuni sesuatu selama 10.000 jam. Kalau 10.000 jam itu katanya itu sama dengan 5 tahun. Jadi kita belum disebut ahli nih, karena baru melototin 2 tahun. Masih butuh 3 tahun lagi gitu. 3 tahun lagi kayak apa ya, masih ada nggak nih perangkat-perangkatnya tuh udah bakal diservis mulu gitu. Penting yang menentukan kita akan milih off grid atau on grid di poin terakhir terkait dengan misi dan visi ber-PLTS itu apa yang akan kita kejar. Nah, di sini yang paling menarik ya. Jadi kalau kita cuma sekedar saya pingin cuma nyalain lampu, ya sudah, berarti ber-PLTS-nya cukup yang pakai aki bekas bisa, pakai yang murah-murah bisa, nggak perlu pakai MPPT gitu ya, karena kebutuhannya memang seperti itu. Tapi kalau kayak saya yang punya misi biar anak-anak saya juga buat urusan kuliahnya nggak keterbelakangan gitu ya, biar bisa ngoprek PLTS, ya mau nggak mau saya harus punya off grid, harus punya on grid, harus punya baterai VLRE, harus punya baterai lithium, karena itulah yang menjadi subjek yang harus mereka kuasai di bangku kuliah gitu ya. Jadi misi saya ber-PLTS mungkin bakal beda dengan teman-teman, sehingga kelihatannya saya jor-joran gitu ya. Ya memang jor-joran karena buat sarana pembelajaran anak-anak. Yang keduanya, yang paling penting nih, menjelang masa-masa kena PHK gitu. Nah, itu yang paling penting. Jadi saya punya planning untuk memanfaatkan PLTS ini buat berkebun gitu ya. Jadi nanti kita manfaatkan buat nyiram-nyiram kebun, miara kambing kayak, miara lele kayak. Pokoknya yang levelnya PLTS ini harus diaplikasikan. Bukan cuma sebatas nyalain jet pump, nyalain pompa ngisi air, selesai gitu ya. Tidak sampai situ. Tapi kita juga harus bisa belajar yang namanya kendaraan listrik, sepeda listrik, motor listrik. Nah, disitulah menariknya kenapa kita harus
atau kenapa seseorang bisa jor-joran untuk cepat-cepat menguasai teknologi PLTS ini, karena ada sesuatu yang dia lihat di depan yang menarik. Nah, itulah yang disebut sebagai misi dan visi di dalam kita ber-PLTS. Atau misalkan gini, kemarin di grup ada yang sharing bahwa controllernya udah 20 tahun awet. 20 tahun, bayangin. Artinya apa? Ilmu PLTS ini bisa kita wariskan ke generasi anak cucu cicit kita kelak. Kenapa? Karena 20 tahun ternyata awet nih si perangkat PLTS-nya. Jadi kalau anak cucu kita lebih mengenal teknologi PLTS, kemandirian energi, nah mudah-mudahan hidupnya lebih simpel gitu ya, lebih nyaman lah, nggak diribetin sama kayak kakek neneknya gitu yang buat nyalain lampu aja harus dimatiin gitu padahal matahari belum nongol. Kira itu sekedar sharing pengalaman 2 tahun melototin PLTS, khususnya terkait dengan PLTS on grid ya. PLTS on grid ya cuma gini doang sih, agak kurang seru sebetulnya kalau on grid itu. Beda dengan si off grid. Kalau off grid kita bisa ada menekuni perbateraiannya, menekuni tentang inverternya. Jadi turunan-turunan bisnis dari off grid lebih seru lah gitu. Nah nanti mudah-mudahan sebelum akhir tahun aplikasi dari PLTS ini bisa kelihatan. Kita pingin bikin penyiram otomatis buat kebun tin saya gitu, karena kayak sekarang saya lagi di Bekasi, lagi di Pondok Gede. Kalau pohon tinnya kagak ada yang nyiram, nggak mungkin mak saya yang nyiram ya, karena udah udah sepuh. Atau nggak mungkin juga anak saya yang nyiram, karena mungkin nanti harus kuliahnya balik lagi offline, harus balik ke Malang lagi, harus kuliah. Nah, disitulah dibutuhkan terobosan untuk pemanfaatan energi surya ini yang lebih bermanfaat buat manusia banyak gitu ya. Dengan berkebun kita tanam, dapat buah, bagi-bagi tetangga kenyang, kagak kelaparan. Ya, menyelamatkan, lebih membanggakan cuma sekedar nyalain lampu gitu ya. Oke, mungkin demikian sekedar motivasi agar kita tidak ragu-ragu, jajan terus, karena PLTS ini kayak minum air garam, tidak akan pernah ada kenyangnya. Waspadalah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pengamatan hari pertama pasang GTI 100 watt Thermoheat Genius Inverter.